Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sapaan pagi kita hari ini diambil dari 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saudara yang terkasih, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena masih diberikan kesempatan untuk boleh merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Firman Tuhan yang mengingatkan kita untuk terus bersyukur kepada Tuhan, untuk terus mengingat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Firman Tuhan yang mengingatkan kita bahwa kasih setia Tuhan, berkat-berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Saudara yang terkasih, 1 Timotius 4 ayat 12 ini mengingatkan kita bahwa setiap orang boleh menjadi saksi bagi sekitarnya. Setiap orang memiliki tanggung jawab untuk berbuat baik di dalam setiap apapun yang dia lakukan, apa yang dia perkatakan, dan dalam setiap tingkah laku, kesucian dan iman kesetiaannya kepada Tuhan. Saudaraku, Paulus mengingatkan dan memberikan pengajaran kepada Timotius untuk bisa menghadapi setiap tantangan hidupnya, bahkan menghadapi pengajar-pengajar sesat yang datang kepadanya. Paulus mengingatkan supaya Timotius memiliki kepercayaan terhadap diri sendiri. Meskipun ia masih muda, meskipun mungkin pengalamannya kurang, tetapi Paulus mengingatkan bahwa jangan seorang pun menganggap ia rendah karena ia muda. Seringkali orang-orang menilai muda dan tua itu berbeda. Seringkali orang-orang menilai bahwa yang tualah yang bisa mengayomi di dalam kehidupan jemaat. Yang tualah yang bisa menghadapi setiap tantangan yang datang. Karena mungkin ada perkataan dia sudah lebih banyak makan garam dibanding orang-orang yang masih muda. Tapi Paulus menyebutkan, mengajarkan kepada Timotius supaya Timotius di dalam kemudaannya, di dalam usianya yang masih muda, dia tetap bisa menjadi berkat. Dia tetap bisa menunjukkan siapa dirinya. Dia tetap bisa melihat bahwa usia adalah berkat-berkat Tuhan. Bahkan masa muda janganlah disia-siakan. Dan janganlah seorang pun menganggap kita rendah karena kita muda. Sehingga Timotius memiliki rasa kepercayaan diri. Bahkan Timotius diajarkan untuk tetap setia kepada Tuhan di dalam masa mudanya. Paulus menyebutkan kepada Timotius untuk bisa menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Menjadi teladan adalah sebuah sikap yang patut dicontoh. Menjadi teladan adalah sebuah sikap di mana kita bisa mengajari orang lain. Sebuah teladan bisa menjadi sebuah perkataan yang tidak diucapkan, karena orang melihat dari apa yang kita lakukan, orang melihat dari apa yang sering terjadi dalam hidup kita, sehingga kita bisa menjadi contoh bagi orang lain. Meskipun kita tidak memberikan pengajaran misalnya, atau kita tidak memberikan perkataan misalnya, tapi orang-orang melihat dari sikap hidup kita, ya, menjadi teladan itu pasti susah. Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan harus sesuai. Tidak boleh misalnya apa yang kita ucapkan kita harus berbuat baik, tapi yang kita lakukan kita sering menipu orang. Tentu itu bukan menjadi teladan yang baik. Tapi menjadi teladan adalah ketika kita bisa
Ya, menyesuaikan diri dengan apa yang kita ucapkan, dengan apa yang kita lakukan, sehingga orang-orang bisa melihat dan menilai, dan bahkan kita bisa menjadi contoh, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Dalam hal apa sajakah kita menjadi teladan? Paulus menyebutkan bagi Timotius, menjadi teladan itu dalam perkataan. Ya, perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang membawa berkat. Perkataan yang tidak menghina, tapi perkataan yang menumbuhkan hati orang lain. Perkataan yang tidak membuat orang lain merasa terganggu, tapi perkataan yang membuat orang lain menjadi termotivasi dengan melakukan apa yang baik dalam hidupnya. Demikian juga ya, menjadi teladan di dalam tingkah laku. Tingkah laku artinya apa yang dilakukan itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang membuat nama Tuhan menjadi terpuji, sesuatu yang dipenuhi dengan rasa kasih, yaitu melakukan kebaikan. Tingkah laku kita selalu melihat hal-hal yang positif dalam diri orang lain, sehingga kita melakukan hal-hal yang positif juga. Tingkah laku kita adalah supaya orang-orang lain juga merasakan berkat dari tingkah laku kita. Melakukan perbuatan yang baik, membantu, menolong, bahkan memberikan hal-hal yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Selain itu, menjadi teladan juga dalam kasih, ya, dalam kasih, karena Allah terlebih dahulu sudah mengasihi kita, sehingga kita juga bisa mengasihi orang lain. Kita dimampukan untuk melakukan dengan penuh kasih. Tentu kasih yang bukan dibuat-buat, kasih yang bukan direncanakan, kasih yang bukan karena lingkungan situasi kita, tapi karena kasih yang memang datangnya dari dalam hati kita. Kasih yang memang tulus, ikhlas kepada orang lain, tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan apapun, tapi kasih yang memang betul-betul untuk mengasihi orang lain, sama seperti Tuhan Yesus yang mau berkorban karena kasihnya kepada manusia. Demikianlah kita juga mau berkorban karena kasih yang ada dalam hati kita. Kita mau memberikan kebaikan bagi orang lain. Dalam kesetiaan dan juga dalam kesucian. Kesetiaan dan kesucian adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Setia kepada Tuhan berarti setia memakaikan apa yang ada dalam hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga di kesucian. Ya, kesucian ini berhubungan dengan kekudusan. Bagaimana kita bisa menjaga tubuh kita, perkataan kita, kasih kita tetap suci. Itu menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Seringkali kaum milenial gagal menjaga kesucian tubuhnya. Padahal firman Tuhan mengatakan tubuh itu adalah bait Allah. Bagaimana kita bisa menghargai, menguduskan bait Allah dalam hidup kita, tentu itulah yang harus kita jaga. Saudara yang terkasih, apa yang menjadi renungan kita hari ini tentunya mengajari kita bahwa setiap orang, bahwa diri kita adalah berkat Tuhan. Diri kita juga boleh menjadi berkat bagi orang lain. Allah telah terlebih dahulu memberikan kasih-Nya kepada kita, memberikan keselamatan kepada kita, kehidupan kepada kita, sehingga kita juga boleh menjadi kehidupan bagi orang lain, berkat bagi orang lain, kasih kepada orang lain. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Biarlah setiap orang yang rindu untuk melakukan kebaikan Tuhan dalam hidupnya, menjaga dirinya tetap bersih, menjaga dirinya terhindar dari perkataan-perkataan negatif orang lain, menjaga dirinya dalam perkataan, dalam kasih setia, dalam tingkah laku, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Sehingga setiap orang kita yang mendengar firman Tuhan yang diperbaharui setiap hari boleh menjadi berkat bagi orang lain dan boleh menjadi
kita juga memiliki kekuatan ya menghadapi setiap tantangan dalam hidup ini. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dan mari memperbaiki diri setiap hari karena kasih Tuhan terus menyertai kita. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami, Allah yang maha baik, terima kasih ya Tuhan Yesus untuk segala berkat-berkat Tuhan yang boleh kami rasakan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang mengajari kami untuk terus datang kepadamu. Terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan yang mengajari kami supaya kami lebih percaya diri dalam hidup kami. Sehingga usia tidak membatasi kami untuk menjadi berkat bagi sekitar kami. Bahkan dalam setiap hal yang ada dalam hidup kami boleh menjadi teladan bagi orang-orang lain, orang-orang percaya yang lain. Dalam perkataan kami, dalam kasih, dalam kesetiaan, kesucian, bahkan dalam tingkah laku kami. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ajarlah kami, tuntunlah kami, sehingga kami boleh melakukan setiap hal yang baik dan tentunya mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin.